Niki lek mboten disampaikan mboten terang, suwe-suwe ngono iki dianggap bid'ah. Lah lek sampai wong NU bid'ane Mbah Karim Lirboyo, udah jadi jambu mente. Salat niku teng dalan enek sing neng dhuwure kendaraan. Para rawuh sakniki situasi ruwet dan masing-masing niku kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok sing niki niki membangga-banggakan kelompoknya masing-masing, meyakini itu yang benar, itu yang masuk surga, senajan kalau ditimbang dengan ilmu, ditimbang dengan dalil, jauh dari kebenaran, jauh dari akurasi, jauh dari thubutud dalil atau adami thubutid dalil. Tapi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam rangka menciptakan polarisasi, perkelompokan, perpecahan di Indonesia, yang dikembangkan bukan pendekatan keilmuan, tapi pendekatan ta'assub. Napa? Fanatisme. Pokok sing bener iki. Sampai hari ini kita disuguhi demo di depan Kemenak. Terus sholat ini ku teng dalan enek sing neng dhuwure kendaraan, dan lek sholat jamaah sing resmi syar'i, rukuk sujud makmum niku kan ngikuti takbiri imam. Imam ngucap sami Allahu liman hamidah, makmume Allahu Akbar, makmum. Lah niki suara takbiratul intiqal dan tasmi' itu bukan oleh imam, oleh orang sing nyekel mik manggen neng dhuwure kap mobil. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Wong-wong padha rukuk sujud iki mboten ngikuti suarane imam, tapi ngikuti suarane wong ra melok salat nyekel mik. Allahu Akbar. Dan karena selama ini yang dikembangkan fanatisme, ini tokohnya keturunannya Nabi loh mas, ini tokohnya ini Dzurriyyatur Rasul loh mas. Saman Ramanut ini berarti Ramanut Dzurriyyah Nabi, saman Randukung ini berarti Randukung Dzurriyyah Nabi. Saman besok yang dino kiamat musuhnya Kanjeng Nabi, raulah syafaat. Dengan berbagai narasi, yang penting bagaimana umat yang bodoh-bodoh ini dibuat fanatik. Lek orang milo iki ora selamat. Para rawuh, Islam mengajarkan dengan ilmu kita selamat, dengan ilmu sholat kita benar, dengan ilmu baca Quran kita benar, dengan ilmu manasik kita benar, dengan ilmu notoati kita benar, dengan ilmu menata negara pemerintahan juga benar, tidak dengan fanatisme. Dan dari dulu sudah dicontohkan, andai ilmu itu harus dari keturunan ini, nggak boleh keturunan yang lain. Mengapa Nabi malah mewariskan ilmu sebanyak-banyaknya tentang hadis-hadis Rasulullah justru kepada mantan budak namanya Abi Hurairah? Perawi hadis terbanyak niku Abi Hurairah. Biyen jenenge budak namanya Abdurrahman bin Sakhr, dan wong namanya budak yang nggak dihormati. Tapi Nabi itu nggak melihat orang ini keturunan apa atau apa, orang ini potensial, kuat hafalannya, gak lali-lali. Maka ribuan hadis Nabi justru didawahkan, disampaikan, diamanatkan lewat si sahabat yang namanya Abu Hurairah. Nabi dalam hal ilmu nyun sewu tidak diskriminatif. Suku apapun, etnis apapun, dari kelas sosial apapun, pokok yang paling potensial yaitu yang dipercaya Nabi. Muadzin, ora kudu muadzinnya kudu ponak aku, ora ana rumusun teko Nabi. Muadzine khotib Masjidil Haram kudu mantuku, ora. Muadzinnya diangkat Bilal yang dulu juga budak Habsi Uwireng, tapi dites suarane kong enak kon diangkat muadzin resmi, muadzin negara. Itulah Islam, keahlian, itulah Islam, profesionalitas, itulah Islam ilmu. Yo saiki omale ngene iki piye? Kayak model mbah Yai ini kowe rumuk taper ora iso cobaan. Saiki baru dianggap les cobaan, gamisan, minyak wangian, sedikit-sedikit ya alhamdulillah, ya khair, ya salam, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah. Kudu iso ngono kuwi. Lan jenengan ra iso ya. Makanya jauh-jauh Nabi mengatakan nyun sewu al-asabiyah minal jahiliyah. Aku kepala sallallahu alaihi wasallam. Fanatisme itu bagian dari tradisi, ciri-ciri kejahilian. Imam madhab yang jadi panutan muslimin dunia
sampai para habaib ahlul bait anak putune Nabi pun manut kepada imam mazhab itu dari dulu umat sepakat sing penting ilmu nih, sing penting tabahur, ilmu nya nyegoro, wawasannya luas, mentalitas karakter moralnya teruji, pisannya ratau ngapusi, pisannya ratau khianat, pisannya ratau cidro. Nah mereka-mereka yang ilmunya top, luas, nyegoro, dalile kuat, dan moralitasnya top, nggak punya catat moral, akhirnya disepakati umat menjadi imam-imam madhab meskipun bukan dari keturunan tertentu. Dan ketika mereka sudah disepakati umat menjadi imamnya para umat ini, yang Jawa mengikuti mereka, hatta yang keturunan Nabi pun juga mengikuti mereka. Imam Malik ini mboten nun sewu, mboten saking yang diklaim-klaim duriyah nih. Imam Hanafi juga dari golongan sanes, dari golongan yang diklaim-klaim duriyah. Imam Bukhari tambah bolone Putin nih, zuriyah Rasul tekan ndi wong teko Rusia kono niku duwe karya besar apa Sahih Bukhari. Imam Syafi'i rodok mampu-mampu tapi mboten keturunan langsung. Imam Syafi'i itu disebut Syafi' karena kakek-kakeknya itu ada yang namanya Syafi'. Jadi biyen niku enten Hashim, lalu enten bin Akil, lalu enten Syafi' bin Hashim. Niki dulure, niki dulur. Bin Hashim menurunkan Muttalib, Muttalib menurunkan Abdullah, Abdullah menurunkan kanjeng Nabi. Lah Imam Syafi'i dari mriki nyempal mriki, tapi nggih mboten saged diklaim keturunan langsung Rasulullah. Itu juga disepakati imam mazhab. Yang siapapun duriyah Nabi atau tidak, yang manut mengakui Imam Syafi'i jadi imamnya, jadi imam mazhab. Nah, kalau kepingin pondok mriki kemana-mana, ojo mengembangkan fanatisme, ojo menanamkan, ojo mendoktrinkan fanatisme. Engkau malah santri-santri nyembah sampean, orang nyembah pangeran. Nah saiki wis ana lho, masjid ini yang tembok ngarep diwe gambar baliho gede, gambare sapa, terus salate sujud ning gambar kuwi. Lah apa enggak mantas sababi sirki bahwa iki nyembah pangeran apa nyembah sokibul baliho itu? Iya, wong sedang sholat ngadep tembok ono tulisan orang-orang ono gambar niku men makruh. Saman sholat gawe kaos ditulisi mriki matamu picek numur. Lah sing mburi ini terganggu, gagal fokus ta. Niku lho makruh gara-gara membuyarkan kekhusyuan. Lah sekarang gara-gara fanatisme yang dilakukan lebih dari itu. Ora mek kur tulisan, ora mek kur kembang batik. Baliho gede pasane ngarep. Lek biyen iku ngimami ku ning pengimaman ning mihrab, saiki ngimami ning ngarepe baliho kuwi. Masya Allah. Terus sing demo hari ini ibu-ibu diwarai wudu. Wudu ndamel ngeten iki. Dikuturen cilik. Namel tangan siji. Membasuh wajah ngono ki piye? Bedakan antara masaha dan ghasalah. Perintah Quran ini faghsilu, bukan famsahu. Wudu niku faghsilu mbasuh. Mbasuh ngene. Yor niku mbasuh. Yor niku mbasuh. Lha niki masaha. Ini bid'ah. Wong perintah mbasuh sing dilakoni ngusap. Nah, terus basuh tangan ngene-ngene, enggak dibuka niki gini. Wong basuh tangan ilal marafiq. Mek kerupuk ini iki piye? Tapi kronos yang menuntun sohibul coba, lalu diyakini itu sebagai kebenaran. Lewis kehidupan dunia dan agama dituntun dengan kebodohan dan kefanatikan, lalu dibungkus dengan katanya yang duriah Rasul, sunnah Rasul atau apa, tapi hakikatul amri sejatinya kebodohan. Lewis ngoten niku wis dolun mudilun, yo sasar yo napa? Ya kesasar ya nyasarake. Mila monggo pondok-pondok NU nggak usah nderek ngono-ngono. Wis pokok tetap ilmu, melahirkan ilmuwan, melahirkan ulama di berbagai bidang. Toh pada akhirnya orang akan tetap percaya pada keilmuan, bukan kepada fanatisme. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kula badhe ngomong masalah cilik-cilik. Nek kiai-kiai kita para rawuh kan mbiyen niku lek marai salat niku imam sami Allahu liman hamidah, makmume yo sami Allah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Saiki ketularan kampus-kampus. Hatta kadang cah-cah NU ya ketularan kampus yang ra NU. Imame sami Allahu liman hamidah, makmume enggak maca sami Allah. Langsung Rabbana walakal hamd. Niki masalah sunnah. Tapi lek diterus-terus nih, apa yang didhawuh Mbah Karim Lirboyo, tenggene mantune Mbah Marzuki, Mbah Makhrus Ali, nyampe ke kita bahwa imam maca sami Allah, makmum ya maca sami Allah. Niki lek mboten disampaikan, mboten terang, suwe-suwe ngono iki dianggap bid'ah. Lah lek sampai wong NU bid'ah nih Mbah Karim Lirboyo, udah dadi jambu mente. Nah terus ternyata mereka niku ndamel hadis yang ada di Sahih Muslimin. Fa idza sami'tum sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Lek sampean para makmum wis krungu imam maca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah olehmu rabbana walakal hamd. Nah krono diperintah maca rabbana walakal hamdu, maka lek sampean dadak maca sami Allah bareng sampean bid'ah. Terus hal yang serupa kula balekne teng tiang-tiang. Terus pundi? Nek sampean krungu imam maca waladdallin faqulu amin. Lek sampean wis krungu imam maca waladdallin, maka ucapkan amin. Wis. Apa makmum ngucap amin tok ora maca Fatihah? Halo. Kan yo panggah maca Fatihah ta? Maca amine berdasar perintah hadis ini. Tapi maca Fatihah berdasar perintah hadis yang lain. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora sah salate wong sing ora maca Fatihah. Terus sing disuruh maca amin kuwi sapa? Makmum toh? Nek sampean krungu imam maca waladhdallin, bacalah amin. Saiki imame maca amin ora? Imame waladhdallin. Ngono tok apa melok maca amin? Melok maca amin bid'ah. Wong sing diperintah maca amin iku makmum. Nyapa sampean melok maca? Dalam hal tasmi tangi saking ruku sing diperintah maca Rabbana lakal hamdu sinten? Makmum. Lek makmum maca sami Allah mau anggap bid'ah, maka imam maca Rabbana walakal hamdu juga bid'ah. Lha wong sing diperintah maca Rabbana lakal hamdu makmum, lha iki imame ya maca. Maksud kami, kalau imam panggah maca Rabbana walakal hamdu padahal ora diperintah, wong sing diperintah makmum, maka makmum ya tetap maca sami Allahu liman hamidah. Senajan dalam hadis ini nggak diperintah. Nah terus berdasar dalil yang mana? Berdasar dalil yang lain. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kami salat. Nabi lek salat maca sami Allah, lah kita yang nderek Nabi salatnya maca sami Allahu liman hamidah. Nah dari pertimbangan berbagai dalil ngoten niku, madhabuna Imam Syafi'i mensunahkan tasmi' bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid. Wong salat ijen sami Allahu liman hamidah, imam yo maca sami Allahu liman hamidah, makmum yo maca sami Allahu liman hamidah. Lek kuwi mau anggap bid'ah, alasannya enggak diperintah dalam hadis ini. Kenapa kamu enggak membid'ahkan imam yang membaca Rabbana walakal hamdu, padahal perintah itu untuk makmum? Kenapa kamu enggak membid'ahkan imam yang membaca amin, padahal yang diperintah baca amin itu makmum? Alasannya kono nyapa maca amin, Nabi yo amin. Kene yang ngono nyapa maca sami Allah, Nabi yo sami Allah. Ngono lho. Halo. Ojo fanatik dengan ilmu itu dalil plus rasional. Dalile mlaku sahih dipahami dengan akal sehat. Jadi ilmu. Oh niku tentang tasmi' sami Allahu liman hamidah.